Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wa la ali amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih Allah berkenan dengan kita untuk selalu dalam keridhaannya dan kebaikannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya supaya kita selalu bisa berjalan di atas jalan yang Allah ridhai dan Nabi Muhammad SAW senangi. Dan semoga Allah SWT memberikan husnul khatimah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, seperti biasa kita akan mengupas sedikit tentang fikih muamalah, di mana fikih muamalah ini sangat kita butuhkan di era modern ini. Walaupun sudah kita berada di jejak digital yang sangat luar biasa, namun syariat Islam ini bisa terus berjalan, terus selaras dengan zaman. Bukan ketinggalan zaman, namun syariat ini terus akan berkembang karena sistem Allah itu yang akan terus berlaku di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita semakin cinta kepada ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang telah diwariskan oleh beliau kepada para ulama-ulama, kepada para guru, dan semoga kita selalu bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ilmu dari para ulama-ulama, dari guru-guru kita semuanya, sehingga semoga Allah Ta'ala menjadikan ilmu itu manfaat untuk kita sendiri, manfaat untuk keluarga kita, manfaat untuk sahabat-sahabat kita dan orang-orang terdekat kita, sehingga kita di dunia ini apa yang kita jalankan, apa yang kita amalkan selalu selaras dengan apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam beribadah kita dinuntut pakai ilmu. Beribadah tanpa ilmu, maka ibadah itu ditolak. Maka otomatis juga dalam segala hal apa yang kita jalani dalam dunia ini, aktivitas kita sehari-hari, walaupun bentuknya itu bukan bersifat ibadah, namun kalau kita mengikuti dan menjalankan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita selaras dengan apa yang Rasulullah jalankan, insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, apa yang kita amalkan tersebut itu akan dinilai pahala karena kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang diharapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada kita semuanya. Karena di akhir zaman ini akan kita lihat orang-orang yang meninggalkan ilmu. Ilmu siapa? Ilmunya Rasulullah SAW. Ilmu yang menyebabkan kita mengenal mereka, semakin dekat dengan mereka, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita membahas kitab Taqridatus Sadidah fi Fiqhil Muamalah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf hafizallahu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Yang beliau dapat pelajaran-pelajaran yang dalam kitab ini beliau karang, diambil banyak sekali beliau ketika belajar kepada Al-Allamah Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dari kota Madinah. Moga-moga Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yang beliau adalah tokoh Alawiyin di saat ini, moga-moga beliau senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur, dan moga-moga kita semuanya dapat berkah dari mempelajari apa yang bersilsilah kepada beliau, yang bersanakan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Kita kemarin membahas tentang al-qiraq atau dikatakan bisa mudharabah, investasi. Investasi di zaman sekarang ini banyak sekali modelnya.
Banyak sekali yang bertanya tentang saya tentang investasi ini, ya, investasi itu, ya, bagaimana hukumnya, apakah benar-benar itu sesuai syariat, apa di situ ada ribanya. Nah, itu banyak sekali kita temukan di zaman sekarang yang sangat bermacam ragam model tentang bentuk investasi. Yang perlu diingat, investasi semuanya itu harus kita lepaskan, harus kita lihat yang pertama kali tentang bagaimana caranya dulu. Terkadang kita hanya melihat keuntungan, wah keuntungannya besar ini, kita rugi kalau nggak ikut ini, ya maka itu harus kita kesampingkan dulu ya tentang keuntungan. Namun yang perlu kita lihat adalah bagaimana pemutaran investasi itu sesuai syariat apa tidak, betul-betul tidak ada unsur ribanya apa tidak. Itu yang harus kita pelajari. Kalau kita salah masuk, ya walaupun itu tadi investasinya betul-betul membuahkan hasil yang sangat besar, namun di situ ada praktek-praktek riba misalkan, ya penipuan misalkan yang merugikan orang lain, maka itu termasuk sesuatu yang haram. Apa yang masuk pada kita juga termasuk haram. Otomatis kalau kita makan sesuatu yang haram, keluarga kita akan juga terkena sesuatu yang haram. Otomatis apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan berpengaruh. Ibadah kita bisa tertolak sebab apa yang kita lakukan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita dapatkan dari harta yang haram. Oleh karena itu penting, fikih muamalah ini sangat-sangat penting. Jangan hanya sekedar mengejar duniawi, namun kita harus bersandar dan berlaraskan ya ukhrawi yang harus kita utamakan. Dalam akad mudharabah atau dikenal dengan qirab, dalam bahasa fikihnya itu qirab, ya itu sebagaimana penduduk Hijaz mengatakan seperti itu, atau akad mudharabah yang biasa kita kenal itu bahasa Irak. Ya. Di mana qirab ini seseorang mewakilkan, yang punya modal mewakilkan kepada seseorang yang punya keahlian, dirasa dia punya keahlian dalam memutar modal itu dalam bentuk suatu pekerjaan atau perdagangan, ya, yang mana nanti keuntungan akan dimiliki oleh mereka berdua, dibagi antara mereka berdua dengan cara persentase, bukan dengan cara nominal. Kalau pakai cara nominal maka itu termasuk riba. Ya, dikatakan riba. Karena apa? Dikatakan riba tidak sah karena otomatis nanti di situ ada kerugian. Baik itu kerugian ada pada pemilik modal, atau kerugian juga bisa terkena pada orang yang menjalankan usaha tersebut. Ya, kalau keuntungan tiba-tiba besar, namun karena bentuknya nominal, akhirnya pemilik modal itu mendapatkan sedikit karena sudah tertentu dengan nominal, padahal keuntungannya berlipat-lipat ganda. Namun kalau terjadi sesuatu kerugian, maka yang namanya investasi yang model seperti ini, yang bentuknya nominal, biasanya tidak mau mengalami kerugian. Pokoknya saya setiap bulan harus mendapatkan sekian juta, sekian nominal sekian. Saya nggak mau tahu namanya kerugian. Akhirnya yang rugi adalah yang menjalankan usaha. Oleh karena itu Islam tidak ingin terjadi hal yang seperti itu. Harus betul-betul ya, apabila itu ada kerugian maka dihadapi secara bersama. Artinya harus dikembalikan kepada semua pihak, ya, sehingga tidak ada yang rugi dari satu pihak saja, tapi rugi bersama. Nanti untung pun juga bersama. Ini yang diharapkan dalam syariat Islam, ya. Semuanya betul-betul lega, semuanya betul-betul senang, semuanya betul-betul ridho, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita sudah kemarin kita sedikit membahas tentang
dari definisi, dari syarat-syarat, dari rukun-rukun yang harus ada pada orang yang sedang akan menjalankan investasi atau orang yang diamanati investasi. Maka semuanya harus sesuai pas dengan ilmunya. Semoga itu akan menjadi mudah bagi mauna insyaallah kalau kita betul-betul yakin akan ilmu, akan syariat yang dibawa Nabi Muhammad yang telah diimplementasikan oleh para ulama ini, insyaallah hasilnya akan barokah. Ya. Walaupun keuntungan sedikit kadang-kadang itu ternyata membuat barokah. Insyaallah namanya barokah itu akan yazid wa yazid wa yazid, akan terus bertambah. Ya, itu yang kita harapkan. Sampailah kita pembahasan pada syurutu amalil qirad. Syarat-syarat pekerjaan investasi, bentuk investasi yang harus dijalankan oleh amil, oleh pelaku, oleh pengelola modal. Misalkan saya titip kepada Ahmad, saya punya uang nih 100 juta, coba saya pasrahkan kepada sampean Ahmad untuk memutarkan ini pada suatu perbuatan perdagangan. Maka si amil namanya Ahmad ini nanti dia punya syarat-syarat, dia dijadikan perbuatan apa, perdagangan apa yang dikatakan sah dijadikan investasi. Yang pertama kaunuhu tijarat, bentuk pekerjaannya harus berupa perdagangan, ya tidak boleh selain perdagangan. Aibaan wa syir'an, yang di situ ada jual beli. Wa tadkhulu tawabi'ut tijarah, dan juga masuk kategori hal-hal yang sama seperti perdagangan, ya seperti apa, mingkailin, yang di situ ada timbangan, ya ukuran, wa hamlin, ya dan ghairi dzalika, ya perdagangan itu yang namanya perdagangan dalam Islam, ya membeli barang dengan harga semurah mungkin lalu menjualnya dengan harga yang menguntungkan. Itu secara definisi mudahnya tentang perdagangan. Kita membeli sesuatu yang sifatnya ini paling murah, kemudian kita jual dengan mengambil untung dari apa yang kita beli, itu sudah dikatakan perdagangan, ya. Maka tidak sah jika pekerjaannya berupa industri, ya atau sinaah. Seperti apa? Seperti industri tadi secara definisi, yaitu kita mengelola sesuatu kemudian kita jual. Ini tidak sah. Kalau kita investasi kepada sifatnya yang industri, itu bukan investasi. Itu nanti kembali kepada syarikah. Bisa ketika syarikah kita bersyarikat namanya, kerjasama. Ya. Bukan apa namanya? Mudharabah. Mudharabah itu harus kepada sesuatu yang sifatnya perdagangan, bukan sifatnya industri, bukan sifatnya sinaah kalau dalam bahasa Arabnya. Misalkan, ya yang dikatakan industri itu seperti pembikinan roti, ya. Ini modal ini saya belikan, ya roti, ya. Belikan terigu, kemudian bahan-bahan untuk menjadi roti, kemudian habis itu kita jual, ya habis itu kita jual. Nah, ini namanya bukan investasi, ya bukan mudharabah. Mudharabah itu harus langsung, misalkan rotinya bukan bahannya. Kalau masih buat sendiri kemudian nanti jadikan roti habis itu dijual, ini namanya industri atau sinaah. Kalau perdagangan itu langsung beli rotinya, nah, rotinya langsung nanti dijual dengan cara kita mengambil untung dari yang sudah kita beli. Namanya perdagangan, ya. Atau pabrik sarung misalkan, ya. Misalkan saya investasi ke pabrik sarung, ya ini bukan investasi. Ini syarikah namanya nanti. Karena apa? Nanti kalau di sarung kan mesti
modalnya dijadikan beli benang, dirakit dulu, ditenun dulu, ya. Habis itu setelah jadi sarung baru dipasarkan atau dijual. Ini bukan bentuk investasi menurut syariat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kenapa kok seperti itu? Kok hanya terbatas pada perdagangan saja dalam investasi ini? Hikmahnya ya, karena dalam perdagangan atau perniagaan itu bentuknya sangat luas, sangat banyak sekali, dan keuntungannya itu sangat tidak terbatas. Ya, sangat tidak terbatas karena bisa berubah-ubah tergantung dari, beda dengan industri. Industri ini biasanya ya segitu-segitu biasanya. Bisa kita ukur atau bisa kita cek. Ya, kita nanti keuntungannya sekian, kayaknya kelihatannya sekian. Tapi kalau perdagangan tidak seperti itu. Tidak bisa kita bayangkan gitu. Kadang hasilnya berlipat-lipat. Nah, itu yang dijadikan sah. Ya, perdagangan yang dianggap sah, yang kita jadikan investasi. Ya. Kalau sinaah atau industri itu pekerjaannya jelas, sudah jelas itu. Ya, nanti juga keuntungannya biasanya sifatnya terbatas itu. Syarat yang kedua, alla yudayyiqul malik 'alal amil. Pemilik modal ya tidak boleh ikut campur ya, mempersempit ya, menekan atau ikut campur terhadap ya amil atau yang pengelola modal. Ya. Artinya tidak bi'anjut liqal amal lahu, artinya membebaskan kepada pemilik modal apapun yang dia lakukan. Ya, modal membebaskan kepada pengelolanya, silakan putar sekehendak kamu gitu. Ya, jadi tidak boleh menentukan nanti kamu harus ya, wahai pengelola, nanti ini investasi saya, nanti kamu jalankan hanya dalam bidang otomotif misalkan, ini nggak boleh. Atau dalam bidang apa? Kamu jual mobil, nah ini nggak boleh. Ya, hanya ditekankan seperti itu. Ya, ini terserah kepada si pengelola modal. Kecuali kalau memang barangnya banyak. Kalau barang yang sifatnya terbatas, misalkan contoh saya bilang kepada si Ahmad, Ahmad, nanti saya investasi kepada kamu nanti supaya kamu jalankan pada permata saja. Ini kan menjadikan pengelola modal itu sempit. Pengelola modal itu merasa tertekan karena hanya tertuju pada permata saja, sedangkan masih banyak yang lebih menguntungkan. Sehingga kita nggak boleh seperti itu, kecuali kalau barang tersebut sesuatu yang banyak di pasaran, banyak dan mudah didapat. Ya, kalau permata kan sulit. Ya. Itu kalau beras, ya, misalkan sesuatu yang umum, misalkan makanan pokok. Nah, ini kan banyak, kan bisa beras, bisa gula, bisa minyak, bisa dan sebagainya. Ini boleh. Tapi kalau selain itu, kalau yang sifatnya terbatas, ya hukumnya tidak sah kirotnya atau tidak sah investasi. Ya. Atau juga bisa dikatakan tidak sah juga masuk kita mempersempit pengelola modal dengan kita mengatakan kamu jangan investasi kecuali pada si fulan. Nanti kamu
berhubungan perdagangan ini harus hanya pada si fulan saja, nggak boleh kepada yang lain. Ini juga mempersempit, ini nggak boleh. Atau kamu tidak boleh membeli nanti diputar investasi ini, modal saya nanti diputar, jangan diputar kecuali di kota ini, ya, nggak boleh. Atau di tempat si fulan ini, itu saja kamu boleh. Selain itu nggak boleh, ini nggak boleh. Ini cuma termasuk investasi yang bodong, istilahnya investasi yang tidak sah. Ada permasalahan-permasalahan mengenai qirad dalam investasi ini. Hukum menggantungkan atau mewaktukan, memberikan waktu kepada investasinya. Misalkan menggantungkan atau memberikan waktu ya, dalam investasi. Ya, ini juga tidak boleh. Ya. Contoh, misalkan saya mengatakan kepada pengelola modal tadi, yang namanya Ahmad, saya investasi kepadamu kalau nanti sudah bulan Syawal atau bulan Ramadan. Nah, ini hukumnya tidak sah karena masih mengkaitkan dengan waktu. Atau misalkan saya mengatakan, ya, qaratu kalimuddah sana au sanaten. Saya investasikan harta saya kepadamu, uang saya kepadamu hanya selama 2 tahun atau hanya selama 1 tahun. Ini juga termasuk tidak sah karena memberikan waktu. Namun kalau hanya memberikan cara kepada Ahmad waktu, itu hukumnya boleh. Misalkan contoh, saya investasikan uang saya kepadamu wahai Ahmad, dan nanti kamu gunakan investasi itu ya, di bulan Ramadan. Ini boleh. Ini hukumnya ya, menggunakannya, karena kita hanya pakai tasarrufnya, kita penekanannya pada tasarrufnya, nanti kamu gunakan, nah, itu boleh. Tapi kalau hanya mutlak, kamu koknya enggak bu, saya nanti investasinya enggak akan investasi kecuali bulan Ramadan, ini kan bukan masalah tasarrufnya, pendaya gunaannya, tapi langsung kepada waktunya, ini yang bikin tidak sah. Tapi kalau bilangnya itu saya nanti investasi kepadamu dan nanti investasinya jangan kamu gunakan, jangan kamu putarkan kecuali nanti bulan Ramadan, nah, ini hukumnya sah ya. Atau misalkan ada orang bilang kepada pengelola modal, saya investasi kepadamu, akan tapi jika nanti sudah bulan Ramadan, kamu jangan lagi beli, tapi hanya jual saja. Jadi mensyaratkan, nanti kalau sudah bulan, kamu sekarang investasi terserah, nanti kalau sudah bulan Ramadan, kamu jangan beli, sudah tutup, nanti hanya beli, menjual saja. Ini hukumnya boleh. Hukumnya bu. Yang kedua, ada permasalahan yang kedua, yaitu taqsimur ribih, pembagian keuntungan atau laba. Yuqsamu bainahuma ala hasabil ittifaq. Nanti pembagian keuntungan itu dibagi antara keduanya menurut kesepakatan. Kesepakatannya berapa? Berapa persen? 50-50 nah, misalkan, atau 60-40 silakan. Wa yujbaru khusru tijarah al-ula bi ribhi tijarah ats-tsaniyah bil aks. Nanti kerugian perdagangan yang pertama itu nanti ditempel dengan keuntungan hasil perdagangan yang kedua. Jadi misalkan perdagangan yang pertama hasilnya ternyata rugi. Nah, cara menutup kerugian gimana? Nanti dengan hasil keuntungan yang didapat setelahnya. Itu. Dan atau sebaliknya, misalkan pertama untung, nanti kedua diputar lagi yang kedua ternyata rugi, nanti gimana? Ya nanti dari keuntungan pertama ini mengcover kerugian yang terjadi setelahnya itu, atau terserah ibu. Pokoknya harus kerugian itu ditutup dari kerugian tadi ditutup dengan keuntungan yang didapat secara bersama tadi, bukan
bukan dialihkan hanya kepada si pengelola modal saja atau kepada pemilik modal saja, tapi dibagi atau ditimbang, ditanggung oleh mereka berdua. Seperti contohnya ya, contoh ada seorang menginvestasikan 100 juta. Tiba-tiba setelah diputar ya, dijalankan rugi 10 juta. Ya, ruginya 10 juta. Jadi kan tinggal berapa? 90 juta. Maka dia jalankan 90 juta ini, diteruskan, diputar lagi. Kemudian dapat keuntungan 20 juta. Ya. Maka gimana ini? Keuntungan 20 juta ini langsung dibagi apa gimana? Enggak. Keuntungan ini yang 20 juta ini ditembel kerugian yang pertama tadi. Kerugian pertama berapa? 10 juta. Maka 10 juta dikurang. Dari 20 juta dikurangi 10 juta untuk mengcover, menambal kerugian. Kemudian nanti 10 jutanya baru dibagi secara kesepakatan tadi. Berapa? 50-50, berarti si pemilik modal mendapatkan 5 juta, yang pengelola modal, yang pengelolanya itu mendapatkan juga 5 juta. Itu caranya. Dari akad, kemudian harus ketahui akad investasi ini berlaku dari semua pihak. Artinya masing-masing berhak untuk memutus atau melanjutkan. Jadi misalkan dari pemilik modal tiba-tiba, saya berhenti untuk investasi, berhenti sampai sini. Maka ini namanya, maka nanti investasinya sudah selesai. Atau misalkan dari pengelola modal memberhentikan investasi, maka itu juga berhak. Jadi kedua belah pihak bebas berhak untuk melanjutkan atau membatalkan kapanpun sekehendaknya. Allah alam, nanti insya Allah kita lanjutkan tentang bagaimana cara ketika investasi ini kalau sudah bertahun-tahun, apakah nanti ada zakatnya, apakah nanti harus kena kewajiban zakat, siapa yang berhak mengeluarkan zakat, apakah sendiri-sendiri atau antara keduanya digabung. Nah, ini nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan lewat tulisan, disampaikan di kolom komentar, baik ada di YouTube atau di Instagram atau di Facebook insyaallah. Semoga bermanfaat untuk kita. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fi ma afait wa la tadkhilna fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.